untold quantities of energy. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore harinya, Sultan Syahrir menghubungi para golongan muda untuk mengadakan rapat antar golongan muda. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, saya mempunyai kabar gembira. Jepang telah menyerah dari sekutu. Saya mendengar kabar ini dari radio luar negeri. Oleh karena itu, maka terjadilah kekosongan pemimpin di Indonesia. Kita harus segera mengisi kekosongan pemimpin itu sekarang dalam tempo waktu yang cepat. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan ini? Begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Pertama, kita meminta kepada Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita ini. Nah, kalau begitu kita harus memanfaatkan kekosongan kepemimpinan ini. Tapi kita juga jangan mau memproklamasikan kemerdekaan yang dibuat oleh PPKI. Mengapa harus begitu? PKI itu buatan Jepang. Kita jangan mau memproklamasikan kemerdekaan itu atas campur tangan orang lain. Kita harus segera memproklamasikan Indonesia dan jangan mau merdeka atas Jepang. Karena kemerdekaan adalah hal yang harus kita proklamasikan. Itu kita harus segera bicarakan ini dengan Bung Karno dan Bung Hatta agar kemerdekaan kita segera dilaksanakan. Ya, Setuju. Keesokan harinya, 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Darwis, Wikana, dan Soekarni datang ke kediaman Soekarno dan ada Hatta juga saat itu. Ini Bung, saya mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hal ini membuat kekosongan kepemimpinan terjadi di Indonesia. Dan kami sepakat bahwa kita harus segera memanfaatkan kekosongan ini dengan cepat. Jika itu yang memang kalian mau, maka kita akan membahasnya di sidang PPKI 18 Agustus yang akan datang. Dan perlu membicarakan soal kemerdekaan ini dengan PPKI. PPKI itu buatan Jepang. Kita harus merdeka dengan cara kita sendiri, tanpa bantuan Jepang. Begitu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI merupakan badan pengurus kemerdekaan. Kita harus menunggu bangsa lain untuk memerdekakan bangsa kita. Kita bisa, Bung. Kita bisa, kita pasti bisa untuk memerdekakan bangsa kita. Apakah kalian tidak tahu apa dampaknya jika melawan Jepang? Kalian tidak memikirkan anak istri kalian. Bagaimana dengan itu? Apakah kalian mau menanggung semua dampaknya? tapi Bung, semakin cepat kita merdeka, semakin cepat pula kita keluar dari keterpurukan ini. Kita tidak perlu menunggu Jepang lagi. Bagaimana jika mereka memberikan janji palsu lagi? Kau mau terberdaya lagi? Bagaimana jika lebih buruk? Bagaimana jika nyawa akan lebih hilang banyak? Sabar Bung. Waktu untuk memikirkan ini. Karena mempertahankan ego pemikiran masing-masing, para golongan muda pamit meninggalkan kediaman Soekarno. Para golongan muda yang hadir pulang dengan keadaan kesal mendengar jawaban dari Bung Karno. Kemudian, Bung Karno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membahas masalah permintaan golongan muda yang hendak meminta proklamasi secepatnya. Bagaimana nih Bung? Para kaum muda ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkannya secara matang-matang atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju, karena yang paling penting saat ini adalah membahas tentang sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini. Dan membahas tentang kemerdekaan kita akan bahas di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa yang harus kita lakukan terhadap mereka?
Ya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pemikirannya masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk menyusunnya dengan matang. Kalau tidak, semuanya nanti akan berantakan. Meski berat hati dengan keputusan awal Soekarno, para golongan muda tak putus asa untuk membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Pada akhirnya, mereka memiliki rencana yang nekat. Mereka memutuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada awalnya, para golongan muda menjemput Hatta. Para pemuda itu tak mengubris pertanyaan yang diajukan oleh Hatta. Mereka langsung menarik Hatta dengan paksa dan masuk ke dalam mobil. Selanjutnya, mereka pergi menjemput Soekarno di kediamannya. Ada apa pagi-pagi muda seperti ini? Tidak perlu banyak bertanya, Bung. Sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut. Kau harus ikut kami, Bung, ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa maksud kalian? Ikut saja, Bung. Jangan buang-buang waktu. Soekarno hampir ditarik paksa oleh mereka. Namun, Soekarno tak melawan. Ia akhirnya ikut dengan para golongan pemuda tersebut. Fatmawati ikut sembari menggendong Guntur yang masih bayi. Jakarta kehilangan Soekarno dan Hatta. Soebarjo pun bergegas menemui salah satu tokoh golongan pemuda. Karena sudah mengira pasti mereka tahu di mana Soekarno. Soebarjo pun menyusul Soekarno dengan pasukan peta untuk mengawal. Apakah Anda tahu Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakan padaku di mana keadaan mereka. Jika mereka di Jakarta, aku akan menjamin keselamatan mereka. Aku juga akan menjamin proklamasi pada besok, 17 Agustus besok. Baiklah, saya akan mengantar kalian ke Rengas Dengklok. Kita harus merdeka. Berikan rakyat Indonesia kemenangan, Bung. Jangan tunda-tunda, Bung. Ini kesempatan tidak datang kedua kalinya. Ini saja, Bung. Benar, Bung. Kita harus tetap berjuang. Kita jangan menyerah, Bung. Baiklah, saya setuju. Kita akan segera melakukan proklamasi. Alhamdulillah, syukurlah kalian semua selamat. Jadi bagaimana selanjutnya, Bung? Baiklah, saya setuju akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, pasukan di Jakarta semua sudah siap. Baiklah, besok kita akan mengadakan proklamasi segera. Kita akan menyusun proklamasi di rumah Laksamana Maeda saja. Baiklah, aku setuju. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Para golongan tua dan muda bergegas kembali ke Jakarta, tepatnya di kediaman Laksamana Maeda untuk menyusun rencana proklamasi besok 17 Agustus 1945. Ya, ada apa? Mohon maaf mengganggu malam-malam sebelumnya. Kami di sini membutuhkan tempat untuk proklamasi. Apakah di sini bisa? Tunggu dulu. Kenapa kita harus menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Saja, saya akan menjamin keselamatan kalian jika pun merancang proklamasi di rumah saya. Kalau beda dalam kertas, siapa yang akan menandatangani proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini tidak ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah bagian dari Jepang. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang, seperti teks deklarasi Amerika? Kita jangan meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari negara lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini bukan rakyat Indonesia dan atas perjuangan Indonesia, maka proklamasi ini harus ditandatangani oleh perwakilan Indonesia juga. Baiklah, saya setuju. Bagaimana
jika proklamasi ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana semuanya? Setuju. Pada malam hari, Fatmawati menjahit bendera yang akan dipakai untuk pengibaran proklamasi esok hari. Keesokan harinya, pengibaran dan proklamasi dilaksanakan. Soekarno menyerahkan bendera yang sudah dijahit oleh Fatmawati kepada Tri Putri sebagai baki pengibaran bendera Indonesia Raya. Pak, beristirahatlah dan siap untuk proklamasi besok. Proklamasi akan diadakan besok hari dan dinyanyikan dengan lagu Indonesia Raya ciptaan Wakil Rut Supratman. Oh iya Pak, kita kan belum mempunyai bendera. Aduh, Pak, bagaimana jika ibu saja yang menjahitkannya? Tetapi Ibu hanya mempunyai kain warna merah dan putih. Tidak mengapa, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Baiklah Pak. Tujuh belas Agustus 1945, tepat jam 10 pagi, proklamasi resmi dibacakan oleh Soekarno dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Putri, Latif, dan Sahut pada saat itu membawa pengibaran bendera Sang Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Senyum bahagia terukir sempurna pada semua bibir masyarakat yang hadir dalam proklamasi ini. Para hadirin bersorak merdeka dengan penuh semangat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini dinyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka!